Perkenalkan, nama saya Ninita Febrian sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Purnama Putri sebagai peserta. Perkenalkan, nama saya Nur Aida sebagai peserta. Perkenalkan, nama saya Krisito Aprianto Adi sebagai peserta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan diskusi kita pada pagi ini. Baik, kita akan membahas tentang penggunaan gadget terhadap siswa dalam bidang pendidikan. Penggunaan gadget telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangannya, gadget juga membawa dampak yang signifikan terhadap siswa. Penggunaan gadget ini dapat menghadirkan sejumlah masalah bagi siswa. Salah satunya adalah gangguan terhadap konsentrasi dan fokus belajar akibat dari adanya distraksi terhadap media sosial dan permainan. Selain itu, terlalu banyak juga waktu yang dihabiskan di depan layar dan menyebabkan kurangnya interaksi dan mengganggu pola tidur yang sehat. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini? Apakah ada strategi efektif untuk mengintegrasikan gadget dalam pembelajaran tanpa mengganggu belajar siswa? Perkenalkan, saya Nur Aida. Izin menyampaikan pendapat. Ada beberapa cara strategi efektif yang dapat membantu mengintegrasikan gadget ke dalam pembelajaran tanpa mengganggu fokus belajar siswa. Yang pertama adalah tetapkan aturan penggunaan gadget yang jelas. Membuat kebijakan yang mengatur penggunaan gadget di kelas dan pastikan semua siswa memahaminya. Misalnya, batasi waktu penggunaan gadget selama pembelajaran atau tetapkan aturan tentang kapan gadget boleh digunakan. Dan yang kedua, gunakan gadget sebagai alat bantu pembelajaran. Memanfaatkan potensi gadget untuk meningkatkan pembelajaran, misalnya gunakan aplikasi edukasi, platform pembelajaran daring, atau sumber daya digital lainnya yang relevan dengan materi pelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, apakah ada tambahan atau tambahan dari rekan-rekan? Perkenalkan, saya Krisito Aprianto Adi. Dinamakan, menurut saya kita juga dapat memberikan arahan yang jelas dan terlibat secara aktif. Kita dapat memastikan bahwa siswa memahami bagaimana cara menggunakan gadget secara produktif selama pembelajaran. Memberikan arahan yang jelas tentang tujuan penggunaan gadget dan tetap terlibat secara aktif untuk memantau penggunaannya. Kita juga dapat mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Gunakan gadget sebagai sarana untuk meningkatkan kolaborasi antar siswa dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Misalnya, siswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok, menggunakan aplikasi berbagai dokumen atau platform komunikasi daring. Menurut saya, dengan menerapkan strategi ini, kita dapat mengintegrasikan gadget ke dalam pembelajaran siswa dengan efektif sambil meminimalkan gangguan terhadap fokus belajar siswa. Baik, terima kasih. Setelah kita tahu strategi untuk mengintegrasikan gadget dalam pembelajaran, bagaimana melatih siswa untuk menggunakan gadget secara bijak dan produktif? Baik, saya Ninita Febrian ingin memberikan pendapat bagaimana cara untuk melatih siswa agar menggunakan gadget secara bijak dan produktif. Kita bisa mencoba beberapa pendekatan. Caranya dengan mengedukasi tentang penggunaan yang bijak. Kita dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan gadget dengan bijak, termasuk efek negatif dari penggunaan berlebihan seperti gangguan tidur, melalui interaksi sosial dan penurunan konsentrasi. Lalu yang berikutnya, kita bisa menentukan batasan waktu. Kita menetapkan waktu yang ditentukan untuk penggunaan gadget pada siswa, baik untuk kegiatan belajar maupun rekreasi. Kita dapat memastikan siswa mengerti pentingnya mengalokasikan waktu untuk aktivitas offline. Lalu yang ketiga, kita bisa mempromosikan aplikasi pendidikan. Kita bisa memperkenalkan aplikasi pendidikan yang bermanfaat dan mendorong siswa untuk menggunakan gadget secara teratur.
pembelajaran seperti bahasa, matematika, atau sains. Lalu yang berikutnya kita bisa memberikan contoh positif kepada siswa. Kita memberikan contoh yang baik dengan menggunakan gadget secara bijak dan produktif di depan siswa. Misalnya kita menunjukkan cara menggunakan gadget untuk mencari informasi atau membuat presentasi. Demikian itu pendapat saya. Apakah ada sanggahan atau pendapat lainnya dari rekan-rekan? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tuan Putri. Izin menambahkan pendapat dari Kalian. Untuk pertama, ajarkan siswa tentang etika digital, termasuk pentingnya mengidentifikasi orang lain dan menyebarkan informasi palsu dan komunikasi secara sopan di media sosial. Selanjutnya, melibatkan orang tua dalam upaya untuk mengajarkan penggunaan gadget yang bijak dapat memperkuat pesan yang disampaikan di sekolah. Dan selanjutnya, berikan proyek kreatif. Beri siswa proyek kreatif yang memanfaatkan teknologi seperti pembuatan video pendek, vlog, atau podcast yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan digital yang berguna. Selanjutnya, evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi rutin untuk melihat sejauh mana siswa menerapkan pembelajaran tentang penggunaan gadget yang bijak dan produktif, dan berikan umpan balik yang sesuai. Dengan pendekatan yang tepat dan konsisten dalam memberikan pengajaran tentang penggunaan gadget yang bijak, siswa dapat mengembangkan kebiasaan yang sehat dalam menggunakan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya tambah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah mengetahui beberapa pendekatan dalam penggunaan gadget secara bijak dan produktif. Adakah cara untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran secara interaktif dan menarik? Baik, saya Novita izin memberikan pendapat untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan pembelajaran secara interaktif dan menarik dapat dilakukan dengan cara menerapkan platform pembelajaran daring yang memungkinkan interaksi antara guru dan juga siswa. Juga bisa menggunakan konten multimedia seperti pembelajaran animasi dan juga presentasi interaktif. Lalu bisa juga menggunakan platform kolaborasi seperti Google Classroom dan juga Microsoft Teams untuk memfasilitasi diskusi antara siswa, berbagi materi pembelajaran dan juga memberi umpan balik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Setelah kita mendapatkan solusi dari tantangan atau permasalahan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh gadget terhadap siswa dalam pendidikan adalah kenyataan yang tak terelak. Namun, dengan pemahaman yang mendalam akan masalah ini dan kerjasama untuk mencari solusi yang tepat, kita dapat meminimalkan dampak negatifnya dan mengoptimalkan manfaatnya. Baik, tibalah kita di penutupnya dengan kolaborasi antar pendidik, orang tua, dan siswa sendiri, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang dan produktif di era digital ini. Terima kasih atas ide-ide dan kontribusi yang telah kita paparkan dalam materi diskusi kita ini. Mari kita terus bergerak menuju pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Terima kasih.